Anda masih di Damai Indonesia, aku pemirsa. Sebelum saya menuju ke Ibu Nur Hayati dengan siap dengan pertanyaannya, ini ada satu pertanyaan yang cukup fenomenal sekali dan sangat umum sekali. Kalau mendidik anak-anak umur 6, 7 tahun mungkin gampang ya dengan iming-iming hadiah. Tapi kalau yang sudah dewasa, kemudian bahkan yang sudah tua, masih banyak yang nggak puasa, ini mendidiknya bagaimana nih Ustadz? Ustadz Tata mungkin yang latar belakang pendidikan Ustadz. Ya, ini memang kita sering menyebut pendidikan itu objeknya anak-anaknya. Sehingga untuk tingkat anak-anak kecil di masjid atau di lingkungan masyarakat ada yang disebut dengan TPA, Taman Pendidikan anak-anak untuk anak-anak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Tapi yang sering kita lupakan untuk yang sudah sepuh-sepuhnya. Mestinya bikin ini tapaul, Taman Pendidikan Al-Quran usia lanjut begitu. Dan metode pembelajarannya mestinya tidak menyebabkan ada harga diri yang terendahkan. Mungkin kalau belajar itu di tingkat dasar banget, belajar wudhu lagi, belajar cara-cara sholat lagi yang benar, termasuk belajar puasa lagi. Barangkali dia puasa dulu belajarnya sampai duhur, akhirnya ke bawah sampai tua, dulu belajarnya sampai duhur lagi. Nah ini ditingkatkan, jadi yang praktis, gurunya juga harus punya psikologi pendidikan praktis yang canggih ya, karena mengajar orang yang sudah dewasa harus penuh telaten, sabar, kemudian tidak menyampaikan banyak teori tapi penekanannya kepada praktik ya, sehari-hari, praktik sholat, praktik baca Al-Quran, termasuk praktik puasa. Nah kalau jawabannya agak serius memang ada dua pendekatan kalau teori perubahan itu. Pertama perubahan kultural, harus ada gerakan kultural. Jadi biarkan yang tidak puasa itu menjadi malu, bukan yang puasa yang malu. Nah berarti kita ngajak lebih banyak yang puasanya daripada yang sedikit puasanya. Nah, sehingga yang puasa itu minimal malu saja. Tidak memperlihatkan ketidakpuasaannya depan orang lain, itu udah tingkat mending daripada dia memamerkan depan kita. Nah kemudian yang kedua gerakan struktural, mestinya memang ada regulasi yang mengatur di lingkungan, ya mungkin Pak RT, Pak RW atau siapa yang dijadikan formal leader ataupun informal leader, pokoknya kalau tidak puasa ada sanksi, sanksi adat misalkan, apa kayak gitu sama istrinya kali nggak dikasih buka pintu atau apa. Segala cara insya Allah bisa Pak, dan itu harus dibuat senyaman mungkin untuk semuanya karena kita akan memperlakukan manusia dan akan memanusiakan manusia. Yang disebut ta'muruna bil ma'ruf itu humanisasi, memanusiakan manusia. Manusia salah itu bukan untuk disalahkan dan dipermalukan, tapi untuk dibina dan diluruskan, dibimbing. Sangat boleh jadi dia tidak puasa, belum paham hukumnya, belum tahu caranya, atau ada keraguan dalam dirinya. Belum tentu yang puasa masuk surga. Kata dia, ya apalagi yang tidak puasa kan kata kita begitu. Nah itu perlu pendekatan khusus Pak. Insya Allah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr modelnya. Baik, terima kasih Ustadz Tata. Ibu Nur Hayati silakan. Nanti Ustadz Fahmi yang menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati Junaidi dari Majelis Taklim Nurul Amal Komplek PLN Klender. Oke, pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana menurut Pak Ustadz kiat-kiat mendidik anak-anak yang kecanduan HP terutama di bulan Ramadan ini? Kalau disuruh baca Al-Quran susah, disuruh sholat nanti dulu, nanti akhirnya terlambat sholatnya. Terima kasih. Baik. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau jangan-jangan itu memang HP dia sambil baca Al-Quran Ustadz di HP-nya. Gimana Ustadz Fahmi? Iya Bu Nur Hayati, memang tantangan pendidikan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua sama zaman sekarang. Ya, ini kecanduan HP. Sebenarnya bukan hanya anak-anak, orang tua juga sama, ya kan? Sama aja. Ya, sekarang semua serba HP. Kalau dulu ibu-ibu nunggu buka puasa, nunggu sahur itu nonton sinetron. Bapak-bapaknya nonton bola kalau malam kan. Sekarang udah nggak zaman lagi. Sekarang pegang HP semua, nonton lewat YouTube, lewat aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi memang ini tantangan tersendiri. Nah, sebagaimana kita mengatur ya kebiasaan anak, kebiasaan diri kita ini harus ada kedisiplinan. Jadi orang tua itu harus tega untuk kebaikan anak dan kebaikan keluarga sendiri. Kalau kita entar-entar, nggak enak, tegaan sama anak, ya nggak tegaan sama anak misal, maaf ya, nggak tegaan itu akhirnya akan menjadi bumerang buat kita di masa yang akan datang. Maka kita harus tegakkan kedisiplinan pada diri kita dan anak-anak kita. Orang tua harus disiplin. Bikin apa? Bikin jadwal buat anak. Kapan waktunya main, kapan waktunya ibadah,
kapan waktunya serius, kapan waktunya santai. Itu harus ada, diberikan, ada. Jadi enggak 24 jam katakan malam itu untuk istirahat. Ya, dia belajar mulai dari jam 8 sampai pukul menjelang maghrib, misalnya kalau di bulan puasa itu, maka diberikan waktu-waktu itu dibagi. Kapan dia harus belajar, kapan dia harus santai, kapan dia harus ibadah, baca Quran, itu diberikan jadwal. Jadi ini harus disosialisasikan sebelum Ramadan itu datang. Kalau baru bikin jadwalnya barusan ini repot juga, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kedisiplinan. Yang kedua, kesungguhan untuk menerapkan apa yang dicanangkan. Ya, kalau buat jadwal, disiplin kalian, tapi nggak sungguh, ya ini juga akan merusak, akan menghancurkan jadwal yang kita buat. Makanya orang tua itu harus jadi penegak kedisiplinan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah penegak-penegak yang adil, terutama di dalam aturan-aturan di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Demikian wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Fahmi Salim dan juga guru kita tadi Ustadz Tata Sukayat. Mudah-mudahan kita terlahir sebagai orang-orang apa yang disampaikan dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun. Dan pemirsa, tetaplah di Damai Indonesia. Usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Amal Klender Jakarta Timur. Terima kasih. Dan jangan lupa pemirsa, besok kami juga akan hadir kembali pukul 13.00 hingga pukul 14.30 yang insya Allah akan mengangkat tema tentang fikih puasa bagi wanita yang akan dihadiri oleh Ustaz Syifa Nur Fadila dan juga Ustazah Siti Fatia. Saya Muhammad Sofyan, mewakili yang bertugas dan juga pendukung acara ini, Sarung Wadi Umar tentu. Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha maulaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang taat beribadah kepadamu ya Allah, yang senantiasa bertaubat kepadamu ya Allah, yang senantiasa pandai memuji dan bersyukur kepadamu ya Allah, yang senantiasa menjadikan perjalanan kami, puasa kami sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai ruku dan sujud, yang senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan senantiasa menjaga batasan-batasan hukum syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa berinfak di jalan-Mu dengan baik ya Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, baik ketika suka maupun duka, lapang maupun sempit. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.